Halo Bapak Ibu dan para endolers, jumpa lagi dengan Santo Sapi. Di akhir pekan ini saya akan membuat olahan berbahan dasar ayam, yang mana gaya masakan saya kali ini tuh tidak terinspirasi dari masakan Jawa, melainkan dari masakan orang Teochew, orang Tionghoa kayak gitu. Dan masakan ini tuh aromanya saya suka banget, tekstur ayamnya juga nanti saya seneng banget. Namun sebagai orang Jawa saya akan sedikit memberikan penyesuaian bahan-bahan agar sesuai dengan lidah saya nggih. Nggih pun bagi yang penasaran bagaimana saya membuat olahan ayam gaya-gaya orang Teochew ini, silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, bantu like, komen, dan share bagi semua Bapak Ibu yang menonton video ini. Nggih pun sekarang OTW cap jus. Untuk masakan kali ini saya sudah menyediakan ayam. Ini ayamnya 3 potong saja, nggak banyak-banyak. Selanjutnya ada tahu, ini tahu putih yang sudah saya goreng. Dan di sebelah sini ada tauco. Tauconya saya menggunakan 1,5 sendok makan. Dan ini rasanya asin banget, asinnya sampai tahap pahit. Di sini saya memerlukan serai 1 batang. Kemudian ada tomat hijau 1, dan yang paling juara adalah saya menggunakan cabai hijaunya banyak banget. Ini 2 on saya pakai semua biar kepedesan. Untuk bawang-bawangan saya menggunakan bawang bombay 1 butir tapi ukuran kecil, dan untuk bawang putihnya saya menggunakan banyak banget, ada 5 siung ya, tapi ukurannya beragam-ragam ini. Di sebelah sini ada minyak wijen nanti menggunakan secukupnya, sekitar 1 sendok makan kayak gitu. Ada juga kecap asinnya sedikit banget, nanti saya memerlukannya cuman untuk membuat warnanya tidak pucat. Dan terakhir saya akan menggunakan saus tiram. Oh iya, untuk masakan kali ini saya tidak menggunakan garam karena ininya udah asin banget nggih tauconya. Selain menggunakan bahan-bahan ini, tentu saja saya akan menggunakan penyedap, tapi tidak ada dalam talenan ini, nggih. Ya udah, sekarang kita langsung OTW ewes-ewes saja. Untuk bahan-bahannya ini semua akan saya iris, nggak ada yang diulek. Cabenya juga akan saya iris ya. Susah saya menggunakan pisau ini panjang, nggak biasa. Ini bawang putihnya saya cincang ya. Tomatnya juga akan saya iris. Di masakan kali ini saya tidak menggunakan jahe, padahal kebiasaan orang Tionghoa itu masak ayam itu biasanya selalu disertai dengan jahe, tapi saya enggak, karena di versi ini memang tidak menggunakan jahe ya. Ini cabai hijaunya saya iris, ini diiris semua hingga habis ya, diiris serong. Serainya akan saya geprek aja ini. Tahunya akan saya potong jadi 4. Dan sekarang saya menyiapkan mangkoknya agak besar ya. Bumbu semua ini dimasukkan ke dalam mangkok. Oh, ini nggak ditumis ya? Enggak, ini mentan semua. Ini gaya-gaya baru saya memasak ya. Ini tahunya dimasukkan, plangklung ini gampang banget masaknya. Kalau Bapak Ibu lagi repot, lagi sibuk, bisa menggunakan cara begini masaknya. Ya. Oh, monggo. Banyak-banyak aja nggak apa-apa, Mas. Oke, monggo. Oke, monggo. Ini kecap asin dimasukkan sedikit aja karena tauconya tadi udah asin ya. Berikutnya saus tiram. Ini saus tiram sekitar 1 sendok makan. Minyak wijen sama 1 sendok makan juga saya masukkan. Tapi ini untuk kira-kira enggak 1 sendok pas ya. Dan bumbu terakhir ada tauco dimasukkan. Ini kaldu jamur saya masukkan. Terakhir ayamnya.
Kemudian ini diaduk-aduk, diratakan bumbunya ya. Ini pelan-pelan saja, takut tahunya hancur. Dari semua ini yang paling juara itu aroma tauconya. Kuat banget aromanya. Ini masih mentah aja kayak udah kelihatan enak ya. Kelihatan seger banget. Tunggu sebentar lagi. Penampakannya setelah dicampur dengan bumbu, sekarang ini akan saya kukus. Ini akan saya kukus selama 30 menit. Sebenarnya untuk versi yang asli itu pas 10 menit terakhir tutupnya dibuka, diberi daun bawang. Tapi berhubung saya tidak ada daun bawang, ya udah gini aja sampai 30 menit nggih, tidak saya utak-utak lagi nih. Udah 30 menitan lebih, akan saya matikan kompornya. Oh, panas. Kita lihat Bapak Ibu seberapa banyak airnya yang menggenang sekarang. Tadi kan pas dimasak saya tidak menggunakan air sama sekali ya. Tapi lihat sekarang airnya. Tuh. Penuh banget airnya kayak gini. Dan ini Bapak Ibu, walaupun kesannya itu bumbunya minimalis, namun aromanya enak banget. Aroma dari tauco dan cabai hijaunya ini luar biasa, endol tak endol kendol. Kita tunggu dingin nggih, baru kita icipi rasanya seperti apa. Ini hasil masakan kita hari ini setelah saya tuang ke dalam piring ya. Lihat, airnya jadi banyak banget, padahal di awal tadi pas saat akan memasak saya tidak menambahkan air sama sekali. Ini tuh airnya berasal dari daging ayam. Untuk warnanya ini menjadi agak kemerah-merahan. Kenapa? Karena ini efek dari penggunaan tauco. Kalau menggunakan tauco memang warnanya menjadi seperti ini. Ada berbeda dibandingkan di awal masak tadi. Silahkan dicoba Bapak Ibu. Ini aromanya enak banget, wangi banget. Antara aroma tauco dan aroma cabai hijaunya itu kayak lagi perang tarung. Ini enak banget. Silahkan dicoba. Sekarang saatnya makan. Ini jam 2 sore dan ini merupakan sarapan saya. Tapi sebenarnya saya agak khawatir ini bakal pedes banget. Karena cabenya saya pakai semua, sisa yang ada di kulkas saya pakai hampir 2 onan. Karena kalau tidak dipakai hari ini bakal busuk ya kan, itu sudah hampir 2 mingguan di kulkas. Tapi gara-gara memakai cabai yang banyak itulah aromanya jadi endol tak endol kendol. Tuh. Enak banget tauconya. Serius Bapak Ibu. Ini walaupun dimasaknya dengan cara yang menurut saya nggak biasa ya, dikukus, tapi ini benar-benar enak. Dan yang jelas makanan ini tidak merepotkan karena tidak harus ditumis, dibolak-balik, cukup dicuekin, dikasih tutup di pancinya, tinggal pergi aman. Setengah jam balik lagi udah matang. Dan kalau Bapak Ibu tidak yakin bahwa kok nggak pakai garam ya, apa nanti cukup asin, ya silahkan tambahkan garam, tapi ditambahkan garamnya itu saat di tengah-tengah masak ya, jangan di awal, karena saya khawatir kalau di awal masak itu tauco yang digunakan sudah asin, tiba-tiba Bapak Ibu sudah menambahkan di awal kan jadi berabe. Jadi pas saat di tengah memasak itu bagusnya baru diicipi. Kalau kurang garam tambah garam, kalau suka manis silahkan tambahkan gula sedikit aja ya. Mau gula mau kecap terserah, tapi jangan banyak-banyak karena makanan ini memang versinya itu bukan makanan yang manis, tapi makanan yang sedikit beraroma pedas kayak gitu. Kalau yang versi saya ini sebenarnya kepedasan untuk versi yang aslinya, tapi ya memang saya suka yang begini. Memasak itu disesuaikan dengan selera lidah masing-masing. Kita icipi ayamnya ya, apakah ini matang. Kalau cuma dikukus kayak gitu, kita lihat. Empuk banget. Ini mirip-mirip ayam ingkung seperti itu, lembut-lembut, enak, kayak jamur, kayak apa ya, teksturnya kayak gitu, kayak jamur.
Ini kayak jamur-jamur barat yang dipepes kayak gitu. Tekstur ayamnya enak banget. Pokoknya Bapak Ibu di rumah wajib mencoba gaya masakan saya yang satu ini, nggih. Meskipun sebelum saya melanjutkan makan, saya ingin menutup video dulu biar konsentrasi makannya. Sekarang Santo Sapi mohon pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Bye-bye. Bye.